Apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan global ini, kezaliman yang sangat luar biasa ini? Ternyata kalau diteliti, kalau dikaji secara lebih mendalam, kita udah ngubek-ngubek bab politik, bab sejarah, bab macam-macam. Konflik di Timur Tengah ini antara Arab dengan Israel. Ujungnya ketemu, keluhnya di mana? Keluhnya itu dinyatakan oleh Netanyahu ketika dia konferensi pers di Gedung Putih bersama Donald Trump pada tanggal 30 September 2025 waktu Indonesia Barat, kalau di Amerika tanggal 29. Ya, Netanyahu itu menyebut apa? Semua tragedi yang menimpa rakyat Gaza itulah bentuk hukuman dari Tuhan karena mereka menentang Israel. Ya, itulah kutukan. Sambil membacakan ayat di dalam Perjanjian Lama. Ayat dalam Bible, kitab Kejadian atau bahasa ininya Genesis. Genesis ayat 12:3 yang menyebut, aku kata Tuhan, ya Tuhannya dia, bukan Tuhan kita. Aku kata Tuhan akan memberkati siapa saja yang memberkatimu, yaitu Abraham, kalau di kita Nabi Ibrahim. Dan aku akan mengutuk siapa saja yang mengutukmu. Jadi dia mengatakan, siapa saja yang memberkati kamu, wahai Ibrahim. Nah, Ibrahim ini diterjemahkan, diartikan oleh kelompok Zionis dan kelompok Kristen di Amerika, evangelikal, ya, Protestan. Ya, kayaknya Protestan di Amerika sama Indonesia sama itu, pendukung Zionis, bahkan di seluruh dunia mungkin, karena alirannya mirip, evangelikal. Makanya dalam aksi-aksi pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh majelis agama di Indonesia yang menentang genosida di Gaza, ini kelompok yang satu ini absen, nggak ada, mundur dari Aliansi Rakyat Indonesia untuk Pembebasan Palestina. Saya tahu dari informasi yang disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, yaitu Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Karena kelompok tokoh-tokoh agama Protestan ini nggak mau mengutuk Israel, itu nggak mau. Kalau mengutuk Israel, menurut keyakinan Protestan, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau memberkati Israel, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia pakai ayat kitab suci. Karena negara adidaya, Protestan evangelikal ini mengendalikan politik Amerika. Karena merasa dia negara adidaya, enak aja dia, gampang, enteng menggunakan ayat-ayat kitab suci, berada di atas konstitusinya, berada di atas hukum internasional. Coba kalau yang ngomong itu negara Islam, habis itu. Kalau kepala negara Islam misalnya Prabowo atau Erdogan ngutip ayat Al-Quran, ya, buat menyerang Yahudi, habis tuh. Bakal di framing, oh ini penjahat, ini radikal, ini ekstremis, ini antisemitik, mengancam perdamaian dunia. Tapi kalau yang ngomong negara adidaya, yang punya senjata, punya duit banyak, aman aja itu. Nggak ada yang mencela Netanyahu, nggak ada yang mencela Donald Trump, nggak ada yang mencela tokoh-tokoh agama ini. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah, kasih sayang Allah senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi
yang diutus dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dari kezaliman agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad untuk mengeluarkan umat manusia kepada cahaya keadilan Islam. Salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang prinsip-prinsip dasar kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami telah muliakan anak-anak Adam di daratan dan di lautan. Dan kami telah istimewakan, telah muliakan mereka, melebihkan mereka di atas sebagian yang lain. Itu sebagai tanda bahwa kemuliaan manusia ini setara, sama, sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada pembedaan, tanpa ada sekat atau diskriminasi terhadap ras tertentu. Ya. Dan dinyatakan juga di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, untuk lita'arafu. Kami telah jadikan kalian manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk supaya kalian saling mengenal. Jadi derajatnya sama di sisi Allah semua manusia ini. Yang membedakannya, yang menjadikan manusia sebagian itu diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah adalah karena apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, apapun suku bangsanya. Nah, inilah prinsip dasar ajaran Islam yang menghancurkan sistem pengelompokan, pengklasifikasian, pengkastaan manusia, ya, apalagi klaim bahwa ras tertentu itu adalah pilihan Tuhan. Ya, sebagaimana dalam agama Yahudi, ajaran Yudaism menggarisbawahi bahwasanya ya, Yahudi itu, Bani Israel itu adalah putra-putra Tuhan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Ya. Bahkan lebih jauh lagi dalam agama Yahudi itu disebutkan bahwa Bani Israel itu adalah sya'bullahil mukhtar, bangsa pilihan Allah, bangsa pilihan Tuhan. Ya, ini yang melahirkan perilaku, sifat-sifat yang sangat jahat dan buruk ketika Bani Israel itu memandang bangsa lain, suku lain di luar suku Yahudi atau Bani Israel. Ya, mereka memandang umat non-Yahudi itu sebagai umat yang najis, umat yang tidak mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah, umat yang tidak berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, ini. Makanya mereka
menganggap dirinya rasnya itu adalah yang paling hebat, paling mulia, dan dari situlah mereka menganggap bahwa ras mereka ini tidak bisa diatur, suku mereka, bangsa mereka ini Yahudi tidak bisa diatur dan tidak bisa dibatasi oleh hukum internasional. Ya. Kenapa hukum internasional ini kan sebuah tatanan sistem yang lahir dengan lahirnya deklarasi piagam PBB yang menyatakan bahwa semua manusia itu sama, sederajat. Ya. Kemudian setiap bangsa itu bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah apa? Lepas dari penjajahan atau kolonialisme. Kalau ada yang melanggar hak asasi manusia, maka negara apapun, bangsa manapun yang melakukan pelanggaran HAM, maka dia harus dihukum sesuai dengan aturan hukum internasional. Tapi kata Bani Israel zaman saiki, ya, zaman now, hukum internasional itu nggak berlaku buat kami. Kenapa? Karena kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena status bangsa pilihan Tuhan itulah yang harus membedakan kami dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau bangsa lain di dunia dia harus tunduk kepada hukum internasional. Kalau kita tidak. Ya, kita itu siapa? Bani Israel. Ya, kita tidak tunduk kepada hukum internasional. Kita berada di atas hukum, di atas hukum internasional. Makanya tidak tersentuh hukum itu Yahudi itu. Ya. Siapa yang membuat mereka tidak tersentuh hukum? Ya, karena kekuatan adidaya, kekuatan dunia yang mendominasi peradaban manusia zaman sekarang. Yang bikin mereka tidak tersentuh hukum, yang memberikan mereka impunitas, kekebalan hukum itu adalah Amerika. Ya. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang demikian ini, ya, pengalaman sejarah konflik, ya, pertentangan antara umat Islam dengan Bani Israel dalam hal penjajahan terhadap bumi Palestina, buminya, negerinya para nabi dan rasul. Ya. Kemudian agresi mereka, tindakan mereka yang melakukan genosida terhadap rakyat Gaza. Rakyat dan pejuangnya itu adalah penjaga, pembela kesucian Masjidil Aqsa. Maka akan nampaklah, ya, perbedaan atau ketimpangan di mana umat Islam dalam hal ini diwakili oleh para pejuang Palestina, ya, kalau melanggar batas-batas wilayah, ya, apalagi menghukum tentara Zionis Israel yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina selama lebih dari 77 tahun sejak tahun 1948, itu maka, ya, rakyat Palestina ini pasti mendapatkan hukuman dari dunia internasional. Dengan apa dalih? Ya, itu adalah perbuatan atau aksi terorisme. Maka tindakan Israel untuk menghukum para pejuang Palestina itu dibela dan dilindungi, diberikan restu oleh negara-negara besar, negara-negara barat yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Itu diberi restu, diberikan izin untuk melakukan genosida, agresi terhadap rakyat Gaza. Itu diberi apa? Diberi cap atau label sebagai hak untuk membela diri. Ya, nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini situasi dunia yang
kacau, situasi dunia yang terbolak-balik, yang hak itu dinyatakan sebagai batil, yang batil itu dibenarkan, diperlakukan sebagai yang hak. Ya. Tapi setelah 2 tahun genosida di Gaza ini berlangsung, situasi tatanan dunia internasional dengan tekanan dari masyarakat sipil global, ya, menuntut dihentikannya perang, menuntut dihentikannya genosida, menuntut pengakuan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat ini terjadi di seluruh dunia, di kota-kota besar, hampir di seluruh dunia, ya. Puluhan ribu aksi massa, puluhan ribu peristiwanya, bukan pesertanya ya. Puluhan ribu aksinya kalau dihitung satu-satu. Baik di Amerika, di Eropa, di kampus-kampus, perguruan tinggi terkemuka di Amerika dan Eropa. Ya, kemudian di negara-negara Uni Eropa yang selama ini mereka acuh tidak peduli dengan Palestina, ya, dengan adanya gelombang badai Al-Aqsa ini melahirkan gelombang badai kesadaran global. Ya, kesadaran masyarakat global bahwa Palestina harus memiliki hak yang sama sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat, sama seperti halnya bangsa Israel yang punya negara Israel. Maka dihidupkan lagi lah itu proyek solusi 2 negara. Walaupun solusi 2 negara ini kita banyak catatan-catatan, tapi sebagai sebuah lompatan, sebagai sebuah terobosan untuk memecah kebekuan, ya. Solusi 2 negara ini kan sebelumnya muncul pada tahun 1993 dalam perjanjian Oslo. Itu kemudian di-freeze, dipetieskan oleh Israel dan Amerika. Ya, sejak tahun berapa? Sejak tahun 98, Ariel Sharon. Kemudian perundingan di Camp David tahun 2000. Ya, gagal untuk menentukan status akhir negara Palestina yang katanya dijamin akan berdiri, ya, dalam proses negosiasi selama paling lambat 10 tahun. Jadi dari tahun 93 sampai tahun 2000 nihil. Israel kekeh nggak mau ada negara Palestina. Ya, yang menandatangani perjanjian Oslo itu siapa? Yitzhak Rabin. Ya, itu aja dibunuh, mati dia. Dibunuh sama kelompok ekstremis Yahudi yang menolak adanya solusi 2 negara. Maka penggantinya, ya, bukan lagi pemerintahan kabinet Partai Liberal Israel, tapi sudah diganti, dikuasai, didominasi oleh partai-partai sayap kanan, partai-partai agama, partai-partai konservatif, ya, dengan tokohnya seperti Ariel Sharon, kemudian Benjamin Netanyahu, ya, yang sampai sekarang berkuasa. Nah ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan global ini? Kezaliman yang sangat luar biasa ini. Ya. Ternyata kalau diteliti, kalau dikaji, ya, secara lebih mendalam, ya, kita udah ngubek-ngubek bab politik, bab sejarah, bab macam-macam. Konflik di Timur Tengah ini antara Arab dengan Israel. Ya. Ujungnya ketemu, keluhnya di mana? Keluhnya itu dinyatakan oleh Netanyahu ketika dia konferensi pers di Gedung Putih bersama Donald Trump pada tanggal 30 September 2025 waktu Indonesia Barat, kalau di Amerika tanggal 29. Ya. Dia, Netanyahu itu menyebut apa? Semua tragedi yang menimpa rakyat Gaza itulah bentuk hukuman dari Tuhan karena mereka menentang Israel. Ya, itulah kutukan.
sambil membacakan ayat di dalam perjanjian lama, ayat dalam Bible, kitab Kejadian atau bahasa ininya Genesis ayat 12:3 yang menyebut, aku kata Tuhan, ya Tuhannya dia, bukan Tuhan kita. Aku kata Tuhan akan memberkati siapa saja yang memberkatimu, yaitu Abraham. Kalau di kita Nabi Ibrahim, kalau mereka menyebutnya Abraham. Dan aku akan mengutuk siapa saja yang mengutukmu. Ya, ini ayat Bible. Ya, jadi dia mengatakan siapa saja yang memberkati kamu, wahai Ibrahim. Nah, Ibrahim ini diterjemahkan, diartikan oleh kelompok Zionis dan kelompok Kristen di Amerika, evangelikal, ya, Protestan. Ya, kayaknya Protestan di Amerika sama Indonesia sama itu. Ya. Pendukung Zionis. Bahkan di seluruh dunia mungkin karena alirannya mirip. Evangelikal. Makanya dalam aksi-aksi pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh majelis agama di Indonesia yang menentang genosida di Gaza, ini kelompok yang satu ini absen, nggak ada. Mundur dari Aliansi Rakyat Indonesia untuk Pembebasan Palestina. Saya tahu dari informasi yang disampaikan oleh Ketua MUI bidang hubungan luar negeri, yaitu Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Karena kelompok tokoh-tokoh agama Protestan ini nggak mau mengutuk Israel, itu nggak mau. Ya. Kalau mengutuk Israel, menurut keyakinan Protestan, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Sebaliknya kalau memberkati Israel, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia pakai ayat kitab suci. Ya. Karena negara adidaya, ya, Protestan evangelikal ini mengendalikan politik Amerika karena merasa dia negara adidaya, enak aja dia, gampang, ya, enteng menggunakan ayat-ayat kitab suci, berada di atas konstitusinya, berada di atas hukum internasional. Coba kalau yang ngomong itu negara Islam, habis itu. Kalau kepala negara Islam misalnya Prabowo atau Erdogan ngutip ayat Al-Quran, ya, buat menyerang Yahudi, habis tuh. Bakal di framing, oh ini penjahat, ini radikal, ini ekstremis, ini antisemitik, ya, mengancam perdamaian dunia. Tapi kalau yang ngomong negara adidaya yang punya senjata, punya duit banyak, aman aja itu. Nggak ada yang mencela Netanyahu, nggak ada yang mencela Donald Trump, nggak ada yang mencela tokoh-tokoh agama ini. Ya, nah, itulah pentingnya kekuatan bagi umat Islam. Umat Islam itu harus kuat. Kalau nggak kuat, ya, perpecahan, ribut antar mazhab dalam Islam ini, ya, kita dibikin ribut aja itu. Ribut mazhab akidah, mazhab fikih, ribut nasab. Ya, nasab Ba'alawi diributin, nasab Wali Songo, apalagi diributin. Nggak ada yang nggak diributin dalam Islam ini, aneh. Ya. Masalah kunut aja ribut masih, ya. Masalah tahlilan aja diributin terus. Ya, akhirnya apa? Kita nggak bisa bersatu, nggak bisa membangun kekuatan. Militernya lemah, ekonominya lemah, sosial politiknya juga lemah. Gimana kita umat Islam mau berbicara menjadi penentu perdamaian internasional dalam konteks perang di Palestina, ya, melawan Israel? Gak bisa, ya. Maka itu di sini kita lihat, kita harus kritis, ya, bahwa penggunaan ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama dalam Bible ini jelas-jelas itu melanggar, ya, kemanusiaan, ya. Kenapa? Satu, ide itu salah paham, ya. Yang kedua, pahamnya salah, ya. Menafsirkan ayat itu, kalaupun itu benar, ya, firman Allah, ya, kalau kita kan nggak percaya terhadap Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kenapa? Ya, karena kata Nabi SAW, kalau ada kabar dari orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani,
dalam kitab-kitab mereka, apalagi yang disucikan oleh mereka, maka jangan kamu, kata Nabi, membenarkannya dan jangan pula mendustakannya. Kenapa? Karena abu-abu. Khawatir kalau kita benarkan 100% salah, karena mereka suka mengubah dan menambah serta membuat hal-hal yang baru di dalam kitab itu. Kalau kita dustakan semuanya, kita juga khawatir salah, kata Rasulullah. Kenapa? Bisa jadi yang kita dustakan itu ternyata benar. Nah, karena mereka kebiasaannya suka memanipulasi, suka membuat framing, suka membuat interpolasi dalam teks, maka kita harus tidak membenarkan 100% dan tidak mendustakannya, tapi tetap menganggap bahwa kitab itu adalah sudah ditahrif dan tidak lagi otentik, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Jadi prinsip Islam jelas dalam hal ini. Nah, kalaupun itu benar ayatnya, karena ini terkait dengan Ibrahim kan? Ya, kalau kita percaya pada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu Rasulul Azmi dalam Islam. Ya, Nabi Ibrahim itu melahirkan 2 putra, Ismail dan Ishak. Ismail itu adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Ishak itu nenek moyangnya Bani Israel. Karena kita percaya dan yakin kepada Nabi Ibrahim, bahkan kita bersolawat salam kepada Nabi Ibrahim. Ya, kita sholat, tiap sholat, ya, sholat fardu, sholat sunnah, kan baca sholawat, sholat Ibrahimiyah. Kalau nggak baca sholat itu, nggak sah sholat ente. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim il alamin innaka Hamidum Majid. Kalau nggak baca sholat itu nggak sah sholat. Sama dengan baca Fatihah. Ya. Maka kalau kita percaya dengan Nabi Ibrahim, katakanlah kita ya boleh dalam artian membenarkan sedikit isi kandungan ayat ini, kitab Kejadian 12:3, ya, aku memberkatimu wahai Ibrahim, memberkati siapa saja yang memberkatimu dan mengutuk siapa saja yang mengutukmu. Iya benar, kalau itu adalah objeknya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka kota Al-Khalil itu ada di Baitul Maqdis. Madinatul Khalil itu kota tempat lahirnya hijrahnya Nabi Ibrahim. Yaitu Hebron City kalau dalam bahasa sekarang. Ya. Itu ada konon itu makamnya Nabi Ibrahim ada di sana di Masjid Al-Ibrahimi, Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi, ya. Masjid suci tempat di situ ada makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau itu maknanya objeknya Nabi Ibrahim, tentu kita umat Islam setuju. Siapa saja yang mengutuk, yang memberkati Nabi Ibrahim, dia akan diberkati oleh Allah. Siapa yang mengutuknya, berarti dia akan dikutuk oleh Allah. Betul. Tapi orang-orang Kristen evangelis, Protestan, dan Yahudi Zionis. Jadi Zionis kan ada 2, Pak. Saya sering sampaikan di sini, Zionisme itu tidak harus semua beragama Yahudi. Ya, ada juga Zionis yang di luar Yahudi, seperti Kristen Zionis. Bahkan ada juga mungkin Muslim yang Zionis. Nah, itu namanya Zionis fungsional. Ya, kata Syekh Profesor Abdullah Masiri, ada Muslim Zionis itu katanya sholat Isya Maghrib berjamaah, tapi besok paginya dia masuk ke kantor kerja untuk kepentingan Zionis. Nah itu Zionis Muslim gitu. Ya, sholat dia, tapi walaknya double, ya, agen ganda. Satu loyalnya kepada Allah, ngakunya masih beragama Islam, tapi yang kedua loyalnya kepada setan. Ajaran Zionis itu ajaran setan. Ya, maka dia disebut Muslim Zionis. Ya. 11-12 dengan istilah munafik, ya kan? Muslim secara zahir tetapi hatinya menentang Islam, hatinya lebih cenderung kepada kekufuran. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau dia diartikan sama Ibrahim, ya betul. Tapi kesalahannya, salah pahamnya dan paham salahnya orang-orang Kristen ini, itu adalah
mengartikan engkau Abraham di situ ditarik ke dalam konteks politik modern, yaitu apa? Negara Israel. Satu dibawa kepada entitas bangsa Yahudi sebagai etnis. Jadi siapa saya memberkati bangsa Yahudi, kamu diberkati Tuhan. Padahal disebutnya situ engkau itu adalah Abraham, tapi dibawanya kepada bangsa Yahudi. Satu. Yang kedua ditarik lagi menjadi apa? Negara Israel modern. Karena bangsa Yahudi di era modern ini, mereka walaupun tidak terjadi kesepakatan, ya, tapi lebih dominan yang setuju masuk ke dalam gerakan Zionis ini lalu mendirikan negara Israel. Lalu disebutkan kalau memberkati Ibrahim sama dengan memberkati bangsa Yahudi, sama dengan memberkati negara Israel yang menjadi rumah bagi bangsa Yahudi di seluruh dunia, rumah nasional. Ya. Jadi siapapun bangsa yang mendukung Israel akan diberkati Tuhan, dan siapa yang menentangnya akan dikutuk. Karena itu dalam tafsir Kristen Zionis, mendukung Israel baik secara politik, ekonomi maupun militer dianggap sebagai kewajiban iman Protestan. Ya. Ini agak ngeri sedap ini. Jadi doktrin keimanan dalam Protestan itu tidak akan sempurna kalau dia tidak mendukung Zionisme. Nah, itu karena pahamnya salah kan? Walaupun ayatnya ada bau-bau benernya gitu, tapi dipahami secara salah, ditafsirkan secara serampangan. Nah, ini bahaya sekali. Ya, kalau ideologi doktrin keimanan ya dibawa ke dalam politik modern lalu untuk mendukung negara Israel, sehingga apa? Mendorong dukungan politik luar negeri Amerika Serikat yang sangat pro Israel, sehingga penderitaan rakyat Palestina diabaikan karena dianggap sebagai kutukan abadi dari Tuhan, karena rakyat Palestina, karena umat Islam menentang Israel. Ya, jadi dikutuk sama Tuhan. Itu. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi paradoks sekali, ironis. Ketika ada ajaran agama melegitimasi kezaliman, melegitimasi pembunuhan, melegitimasi genosida, melegitimasi semua kebijakan-kebijakan Israel ya untuk mempertahankan dirinya, untuk menyerang negara tetangganya. Jadi semua tindakan itu dibenarkan. Nah, ini kan bahaya. Jadi hukum internasional nggak berlaku buat Israel tuh. Nyerang Iran kagak ada hukuman. Menyerang Lebanon, menyerang Yaman, menyerang Qatar nggak dihukum. Coba bayangkan. Coba kalau negara biasa selain Israel melakukan tindakan seperti itu, habis dia. Ya, langsung Amerika kirim pasukan koalisi internasional memburu terorisme seperti memburu Bin Laden di Afghanistan, invasi tahun 2001, dan memburu Saddam Hussein tahun 2003, menggulingkan Saddam Hussein. Inilah fakta dunia hari ini. Ketidakadilan global sangat nyata, luar biasa, dan itu didukung oleh doktrin-doktrin keagamaan yang ya menyeleweng, yang menyesatkan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan agama seperti ini, dan kita yakin kemenangan dan pertolongan Allah pasti akan diturunkan sebagaimana Allah menurunkan as-sakinah ya, ketenangan dan kemenangan kepada rakyat Gaza, rakyat Palestina. Walaupun mereka kelompok yang kecil ya, dikepung, diblokade selama belasan tahun, tapi mereka bisa bertahan, bisa menimbulkan banyak sekali kerugian-kerugian material dan juga kerugian moral, diplomasi, politik. Citra Israel hancur di dunia internasional ya, dan inilah hikmahnya kenapa perang di Gaza ini terasa begitu lama, 2 tahun baru berhenti. Setelah semua kekuatan barat dikerahkan untuk mendukung Israel, setelah banyak sekali korban di pihak
rakyat Palestina, ya, hancur infrastruktur Gaza ini. Kalau mau dibangun lagi perlu minimal dana 50 miliar dolar. Ya, kota kecil itu. Ya, kenapa? Kadang-kadang kita berpikir, kok Tuhan ngasih kemenangannya lama amat, lambat gitu. Bukan lambat. Bukan berarti Allah meninggalkan. Tapi memang sebagai untuk pembuktian kepada dunia, karena kemenangan di akhir zaman itu terhadap Zionisme dan Israel, kata Allah dalam Al-Quran, itu harus terpenuhi syarat yang pertama, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Harus sampai pasukan mujahidin, ya, yang membela Masjidil Aqsa itu harus bisa sampai pada tahap dan titik mereka menyuramkan wajah Israel, wajah Bani Israel. Menyuramkan itu berarti membuat citranya buruk, citranya hancur di dunia internasional karena dikenakan tuduhan penjahat perang, pelaku genosida. Semua masyarakat internasional mengutuk pemimpin Israel. Itulah salah satu hikmah kenapa perang ini lama, berkepanjangan, berdarah-darah sampai pada titik yang kita saksikan sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute,
Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.